encoding, ada perantara channel, kemudian ada pengirim dan pengirim lagi, kemudian umpan balik. Nah, seperti itu. Pengirim yang dimaksud di sini itu adalah merupakan sumber pesan atau pihak yang memulai komunikasi. Kalau misalnya sekarang kan lagi saya berkomunikasi kan sama teman-teman, nah saya sekarang pengirimnya. Kemudian encoding. Encoding itu merupakan proses penerjemah informasi ke dalam simbol-simbol tertentu yang disampaikan kepada penerima informasi. Nah, misalnya teman-teman pada umumnya kan bisa berbahasa Indonesia di sini. Makanya saya menggunakan bahasa Indonesia. Kalau misalnya saya bilang, apakah teman-teman mengerti? Berarti kan teman-teman paham kan? Saya lagi bertanya kepada teman-teman, apakah teman-teman lagi paham atau mengertikah dengan kalimat atau kata-kata yang saya sampaikan? Nah, itu teman-teman proses teman-teman mengerti pertanyaan-pertanyaan saya itu adalah proses encoding. Paham kan? Encoding seperti apa? Kemudian pesan. Kita masuk pesan. Pesan itu merupakan bentuk fisik dari proses encoding. Kalau encoding itu tadi kan teman-teman paham kan proses teman-teman memahami pesan saya. Nah, kalau misalnya encoding ini merupakan bentuk fisik dari proses encoding. Kira-kira menurut teman-teman, sekarang ini bentuk pesan saya ini saya menggunakan komunikasi lisan atau menggunakan komunikasi tulisan. Saya berbicara kepada teman-teman ini. Lisan atau tertulis? Oke, kalau misalnya lisan, saya yang lagi ngomong. Kalau tulisannya apa? Kalau bentuk tulisannya apa? Ini kan ada kan yang ngomong tulisan. Tulisan itu. Ya. Kalau misalnya lisan kan berarti saya yang ngobrolnya nih. Kalau misalnya yang tulisan, nah kalau yang tulisan, kalau misalnya yang saya kirimkan ke teman-teman sekarang, bukan modul dong. Kalau modul kan teman-teman yang udah punya. Kalau yang saya sampaikan ke teman-teman, PPT saya kan, yang ada di layar teman-teman. Nah, itu bentuk tulisannya. Jadi, saya punya dua bentuk komunikasi sama teman-teman sekarang. Secara lisan dan tertulis. Nah, itu bisa dilihat perbandingannya keuntungan dan kelemahan dari lisan dan tertulis. Nah, kalau misalnya lisan ini keuntungannya mudah dan cepat dilakukan. Umpan balik bisa diperoleh dengan cepat. Kelemahannya, akurasi lebih rendah, tidak ada catatan permanen.
Nah, kalau misal tertulis, itu biasanya lebih akurat, catatan permanen bisa diperoleh. Akan tetapi, kelemahannya, umpan balik tidak cepat diperoleh, lebih sulit dilakukan dan tidak praktis. Nah, ini adalah kelemahan dan keuntungan dari eh, komunikasi lisan dan tertulis. Kalau penerima kan jelas kan siapa yang menerima pesan tersebut. Nah, ada lagi decoding. Decoding ini kebalikan dari encoding. Decoding itu merupakan proses saat menerjemahkan dan mengartikan pesan yang diterima. Misalnya gitu kan, di sini misalnya di buku ini, saya misalnya bilang sama teman-teman, saya lapar. Berarti teman-teman mengartikan gitu di teman-teman, oh iya, Bu Fitri kayaknya lapar, kayaknya butuh makan. Nah, sampai teman-teman berpikiran Bu Fitri butuh makan. Nah, itu tuh sudah merupakan proses decoding. Jadi teman-teman sudah menerjemahkan dan mengartikan pesan yang diterima. Misalnya gitu kan, saya batuk nih, tenggorokan saya perih. Saya eh, terus saya bilang tenggorokan saya perih. Terus teman-teman mengartikan gitu kan, oh ya Bu Fitri kayaknya karena tenggorokannya perih butuh minum gitu kan. Nah, itu adalah proses decoding. Paham kan bedanya antara proses encoding dan decoding? Seperti itu. Nah, kalau umpan balik ya, saya misalnya bertanya sama teman-teman, apakah teman-teman mengerti? Teman-teman pahami? Oh ya, saya mengerti gitu kan. Oke, di umpan balik ke saya mengerti gitu, paham. Nah, gitu. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke hambatan untuk komunikasi yang efektif. Sebenarnya untuk hambatan untuk komunikasi yang efektif ini sudah terangkum di tabel 7.2. Itu teman-teman silahkan lihat di halaman 7.2, halaman 7.12. Nah, di situ teman-teman bisa melihat dari karakter, misalnya dari segi karakteristik pengirim. Itu biasanya halangannya kredibilitas pengirim atau ketidakpercayaan terhadap pengirim. Kemudian kekonsistenan antara komunikasi verbal dan nonverbal dan keengganan untuk berkomunikasi. Mas Sugianto kenapa? Mas Sugianto kayak masuk kelas lain ini. Oke, jadi lanjut ya. Halangan komunikasi yang efektif tadi kan yang dari karakteristik pengirim ada, karakteristik penerima juga ada, yang hubungan antara pengirim dan penerima juga ada beberapa, dan faktor lingkungan. Nah, itu teman-teman silahkan baca di halaman 7.2. Sorry, di halaman 7.12, tabel 7.2. Oke? Kita lanjut ya. Kemudian kita lihat, tadi kan sudah dibahas kan kalau misalnya teman-teman membaca halangan mengenai komunikasi yang efektif, mendistorsikan itu maksudnya gimana ya bahasa Indonesia distorsi, bias, mengalihkan, merusak bisa nggak ya mendistorsikan itu? Bentar, dari kata yang tepat.
katanya bias biasanya. Ya, bisa juga memutarbalikkan artinya. Bisa misalnya faktanya A gitu kan, diputarbalikkan jadi B gitu. Ya, jadi misalnya kan ada pesan yang disampaikan gitu kan, didistorsikan, diputarbalikkan artinya. Misalnya eh, contoh ya, misalnya di sini biar biar nggak ini, Mbak Waidah gitu, misalnya bilang ke Mbak Mbak Suharni kalau Mbak Santi marah sama Mbak Yuni. Tapi Mbak Yuni bilang ke Mbak Santi bangun kalau misalnya eh, Mbak siapa tadi yang marah, Mbak Waidah nggak marah kok gitu kan. Nah itu kan diputar balikan gitu kan ininya. Jadi um, itu yang contoh memutarbalikan, ya memutarbalikan ini mendistorsikan pesan itu. Oke, kita masuk ke meningkatkan efektivitas komunikasi. Nah, itu untuk meningkatkan efektivitas komunikasi itu bisa dilihat dari masing-masing putus-putus kah suaranya? Oh. Mungkin kayaknya ada beberapa yang internetnya kali yang kurang lancar masnya. Mas Topik tolong ini internetnya mungkin. Gak apa-apa. Nanti insya Allah ini setelah ini saya kirim lagi ntar. Besok pagi deh ya. Kalau nggak siang. Nah, kita lihat ya, bagaimana cara meningkatkan efektivitas dalam komunikasi. Kita lihat dari karakteristik pengirim. Kalau tadi kan kredibilitas sih, kalau yang bermasalah sama kredibilitasnya, kredibilitas si pengirim harus ditingkatkan. Kemudian yang kedua, konsisten antara gerak tubuh dan kata yang diucapkan. Misalnya, bilang iya tapi geleng-geleng, bilang enggak tapi ngangguk-ngangguk. Nah, itu kan nggak konsisten kan antara gerak tubuh dan kata yang diucapkan. Seperti itu. Kemudian dari karakteristik penerima, itu mendengarkan dengan baik. Misalnya teman-teman sekarang, teman-teman untuk mendapatkan, untuk sampai informasi saya ke teman-teman, teman-teman harus mendengarkan dengan baik. Kemudian teman-teman juga harus bisa menerima seobjektif mungkin apa yang saya sampaikan kepada teman-teman. Kemudian kalau dari hubungan antara pengirim dan penerima, satu, menggunakan bahasa yang bisa dimengerti oleh kedua belah pihak. Dua, mengenali latar belakang penerima. Misalnya gini kan, gunakan bahasa yang bisa dimengerti kedua belah pihak. Ya, saya menggunakan bahasa Indonesia karena teman-teman paham dengan bahasa Indonesia. Tapi kalau misalnya saya di kelas saya misalnya, saya punya teman-teman dari berbagai negara, ada yang dari Amerika, ada yang dari Taiwan orang lokal, ada yang dari Thailand, ada yang dari Inggris gitu. Kita dari berbagai negara, nggak mungkin kan saya pakai bahasa Indonesia, saya pakai bahasa Inggris misalnya supaya paham semuanya. Kemudian mengenali latar belakang penerima. Nah, bagaimanakah orang yang menerima pesan kita ini? Kemudian dari faktor lingkungan, gangguan sebisa mungkin dihilangkan atau diminimalisir. Seperti itu.
Kemudian kita masuk komunitas komunikasi dalam organisasi. Komunikasi itu ada bentuknya yang ke atas, ada yang ke bawah, dan ada yang gabungan ke atas dan ke bawah. Nah, kita lihat komunikasi vertikal. Itu merupakan 2/3 komunikasi dalam organisasi. Dari atas ke bawah gitu kan. Kemudian menyamping. Komunikasi yang dari atas ke bawah itu lebih baik daripada komunikasi dari bawah ke atas. Teman-teman, apalagi kalau misalnya yang sudah bekerja, teman-teman pada umumnya kerja kan, lebih banyak kan komunikasi yang dari bosnya teman-teman lebih gampang kan, ketimbang yang teman-teman ngomong ke bos. Biasanya itu komunikasinya seperti itu kan, lebih gampang misalnya bos yang ngobrol ke bawahan ketimbang bawahan yang ngobrol ke atasan kan. Nah, kemudian masuk lagi ke peran manajer dalam menengahkan nah, peran manajer menengah itu jadi sangat penting dalam komunikasi vertikal. Makanya kan tadi kan sudah dikatakan kalau misalnya yang dari atas ke bawah itu lebih gampang ketimbang yang dari bawah ke atas. Dan disinilah peran manajer menengah. Karena manajer menengah ini membantu yang dari manajer bawah gitu untuk menyampaikan ke atas. Jadi yang tadinya komunikasinya mungkin sulit antara yang di bawah ini sampai ke atas, nah sekarang lebih gampang karena ada manajer menengah ini. Begitu. Kemudian kita lihat faktor lain yang mempengaruhi efektivitas komunikasi dalam organisasi. Kita lihat dari saluran formal. Saluran formal itu dari segi positifnya itu menyaring informasi ke atas. Kalau yang dari segi negatifnya, komunikasi tidak fleksibel. Maksudnya seperti ini, kan tadi sudah dikatakan kan kalau misalnya komunikasi dari bawah ke atas itu agak lebih sulit ketimbang komunikasi dari bawah ke atas. Tapi baiknya komunikasi yang ke atas kan biasanya formal kan ini kan ini formal ini. Komunikasinya itu biasanya menyaring informasi ke atas. Jadi yang manajer menengah ini misalkan ada nih masukan-masukan dari yang bawahan. Banyak tuh masukan-masukan dari bawahan. Nah, manajer menengah ini fungsinya menyaring informasi ke atas itu. Informasi-informasi mana nih yang penting? Nah, ini yang disampaikan ke manajer level atas. Nah, kelemahannya di sini, komunikasi formal itu komunikasinya tidak fleksibel. Seperti itu. Kemudian, dilihat dari struktur wewenang, perbedaan status itu menyebabkan komunikasi yang tidak efektif. Misalnya, manajer CEO-nya lah gitu kan, ngobrol sama tukang rumput. Nggak bisa kan mereka ngomong tentang kerjaan, paling banter ya cuma sekedar basa-basi, sibuk Pak, oh iya, komisi Pak, paling begitu-gitu doang kan. Kemudian dari spesialisasi kerja. Positifnya, antara anggota organisasi yang sama itu biasanya lebih gampang gitu ininya komunikasinya. Tapi kalau misalnya sudah beda organisasi, biasanya mereka mempunyai istilah yang beda. Maka itu juga lebih sulit untuk melakukan komunikasi. Kemudian dari yang keempat itu kepemilikan informasi. Jadi pihak yang memiliki informasi yang lebih itu lebih menguntungkan dalam komunikasi. Nah, pihak yang memiliki informasi itu dapat menyaring informasi.
horizontal. Komunikasi horizontal. Maksudnya Mbak Santi Bangun? Komunikasi horizontal ya dari atas ke bawah. Kalau misal komunikasi vertikal ya, sorry, horizontal yang mendatar, vertikal ya, yang dari atas ke bawah ya. Oh my gosh, sebentar. Balik saya. Sebentar ya. Oh, yang ini komunikasi horizontal atau Oke, udah hidup. Nah, jadi tadi pertanyaannya apa? Komunikasi horizontal dapat dilakukan secara lateral juga nggak, Bu? Mbak, siapa itu? Mbak Santi Bangun, tolong dibaca bukunya di halaman 7.16. Di situ ada komunikasi horizontal dan komunikasi lateral. Nah, coba dilihat. Di situ di paragraf 2-nya apa kalimat pertamanya? Pasti terjawab. Oke? Dibaca ya bukunya. Kemudian kita masuk ke pola jaringan komunikasi dalam organisasi. Nah, kalau teman-teman lihat di buku halaman 7.19, gambar 7.2, di situ ada pola jaringan komunikasi. Ada pola bintang, ada pola Y, ada pola rantai, dan semua saluran. Menurut teman-teman, komunikasi yang saya lakukan saat ini bersama teman-teman, kira-kira komunikasi yang mana? Mas Ropi, lingkaran. Kalau misalnya lingkaran, saya tanya Mas Ropi, apakah Mas Ropi saat ini bisa berkomunikasi langsung sama Mas Sugianto? Kalau misalnya Mas Ropi bisa, bukan juga ke lingkaran datangnya. Tapi kalau yang lingkaran tuh contohnya ya, yang si A komunikasi bisa ke B, B bisa ke C, C bisa ke D, D bisa ke E bisa ke A. Jadi, seperti itu. Kalau misal semua
terpusat ke saya berarti pola jaringannya yang mana? Loh, Mbak Titin Prianti kok balik lingkaran? Baru saya jawab. Coba dilihat lagi Mbak Titin Prianti. Kira-kira komunikasi yang saya lakukan saat ini bersama teman-teman komunikasi seperti apa? Oke. Ya, benar. Sekarang yang saya lakukan bersama teman-teman adalah pola jaringan bintang. Kenapa? Karena saya pusat informasi saat ini dan saya yang menyampaikan kepada teman-teman, tetapi antara teman-teman nih, teman-teman nggak bisa berkomunikasi satu sama lain. Jadi putus satu-satu. Saya ngobrol satu ke Mas Cin tadi, saya ngobrol sama Mbak Titin, satu sama Mas Ropik, sama Mbak Sriandayani. Nah, satu-satu. Semuanya seperti itu. Teman-teman bisa kan bedain yang lingkaran, rantai, pola Y, bintang, semua saluran? Itu beda-beda ya jenisnya. Jelasin dulu. Sebenarnya dari gambar bisa dilihat loh sebenarnya. Kalau misalnya yang gambar yang lingkaran, itu yang yang nomor 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5. Yang 5 itu nggak bisa langsung ke 2, yang 2 ini nggak bisa langsung ke 4, tapi harus berurutan. Nah, kemudian ada juga informasi yang rantai. Kalau rantai ini 1, 2, 3, 4, 5, tetapi ini dia nggak apa ya, nggak muter balik, tapi tetap udah putus selesai. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau pola Y itu bentuk komunikasinya jadi ada 2 orang pusat informasi. Kemudian dikasih tahu ke yang nomor 54 itu tuh pusat informasi tuh. Teman-teman lihat ya. 1 ke 5 bisa. Yang pola lingkaran kan maksudnya. Yang lingkaran dari 1 ke 5 bisa atau tidak, Bu? Bisa. Kan ada itu. Ada garisnya. Nah, yang pola Y, yang 54 itu, yang 54 ini yang pusat informasi. Nah, kemudian dikasih ke 1, 1 kemudian dilanjut ke 2, 2 kemudian ke 3. Kalau yang bintang, yang seperti saya lakukan sekarang ini pola bintang. Nah, kalau semua saluran, itu misalnya kayak saya lagi kita diskusi bareng di kelas. Nah, saya ngasih informasi, kemudian teman-teman menjawab, kemudian teman-teman ngasih informasi, gitu kan. Kita saling tukar-tukar informasi. Nah, itu semua saluran. Kayak kita misalnya lagi di kelas kan, terus kita diskusi bersama, kita lagi ngobrolin hal yang sama-sama, kayak gitu. Paham bedanya? Diskusi pola Y, contohnya di mana ya?